Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Dian Widya, di video pembelajaran aljabar linier elementer. Kali ini kita akan belajar materi tentang ruang vektor Euclid dengan subbahasannya keortogonalan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya kita mampu menjelaskan konsep ruang vektor Rn dan mampu memecahkan masalah geometri di R2 dan R3. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang vektor di ruang 2, ruang 3, dan ruang N, juga tentang norm hasil kali titik dan jarak di Rn. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah vektor-vektor ortogonal, garis dan bidang yang ditentukan oleh titik dan normal, proyeksi ortogonal, teorema Pitagoras, dan masalah jarak. Kita mulai dari vektor-vektor ortogonal. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sudut di Rn. Jadi, sudut θ antara vektor U dan V di Rn didefinisikan sebagai θ sama dengan arcus cos dari U dot V dibagi norm U kali norm V. Dari sini terlihat bahwa θ sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika nilai dari U dot V-nya adalah 0. Sehingga kita mempunyai definisi ini. Dua vektor tak 0 U dan V di Rn dikatakan ortogonal atau tegak lurus jika U dot V bernilai 0. Nah, vektor 0 di Rn ortogonal dengan setiap vektor yang ada di Rn. Contohnya, diketahui vektor U dan vektor V di R4 ini. Kalau kita hitung hasil kali titik antara kedua vektor ini, yaitu min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 4 dikali min 1, hasilnya sama dengan 0. Sehingga menunjukkan bahwa vektor U dan vektor V ini adalah vektor yang ortogonal. Sekarang kita akan membahas tentang garis di R2. Sebuah garis di R2 dapat ditentukan secara unik oleh suatu kemiringan dan sebuah titik. Nah, kemiringan ini dinyatakan sebagai vektor rata 0, N, yang disebut sebagai vektor normal, yang ortogonal dengan garis. Sekarang perhatikan gambar berikut. Garis ini melalui titik P0, X0, Y0, dan vektor N ini ortogonal dengan garis. Kita ambil sembarang titik lain yang ada di garis, yaitu P, X, Y. Kemudian bentuk vektor P0P. Nah, terlihat bahwa vektor N ini ortogonal dengan vektor P0P, sehingga kita memperoleh persamaan ini. N dot P0P sama dengan 0. P0P itu adalah vektor X min X0, Y min Y0. Sehingga kalau kita masukkan komponen-komponen vektor N dan vektor P0P, diperoleh persamaan berikut. Di mana ini adalah persamaan garis yang melalui titik P0 dengan vektor normalnya N. Jadi di sini vektor normalnya A, B, titik yang dilalui garis adalah X0, Y0. Berikutnya tentang bidang di R3. Sebuah bidang di R3 dapat ditentukan secara unik oleh suatu kemiringan dan sebuah titik. Nah, kemiringan ini juga dinyatakan sebagai vektor tak 0, N, disebut vektor normal yang ortogonal dengan bidang. Perhatikan gambar berikut ini. Bidang ini melalui titik P0 dan vektor N ini ortogonal dengan bidang. Kita ambil sembarang titik lain yang ada di bidang, yaitu titik P, kemudian bentuk vektor P0P, yaitu X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Terlihat di sini bahwa vektor N ortogonal dengan vektor P0P, sehingga diperoleh persamaan N dot P0P sama dengan 0. Kalau kita masukkan komponen vektor N dan P0P, diperoleh persamaan ini, yang menunjukkan bahwa ini adalah persamaan bidang yang melalui titik X0, Y0, Z0
dan vektor normalnya adalah A, B, C. Persamaan terakhir yang diperoleh dari pembahasan tadi disebut sebagai persamaan titik normal. Jadi persamaan ini menunjukkan persamaan titik normal garis di R2 yang melalui titik X0, Y0 dengan vektor normalnya adalah A, B. Sedangkan persamaan ini menunjukkan persamaan titik normal bidang di R3 yang melalui titik X0, Y0, Z0 dengan vektor normalnya adalah A, B, C. Nah, kalau ini kita ubah bentuknya, akan diperoleh teorema berikut. Jika A dan B konstanta di mana tidak keduanya bernilai 0, maka persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 merupakan sebuah garis di R2 dengan vektor normalnya adalah A, B. Sedangkan jika A, B, dan C adalah konstanta di mana tidak semuanya bernilai 0, maka persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 merupakan sebuah bidang di R3 dengan vektor normalnya adalah A, B, C. Berikut contohnya. Persamaan garis di R2 yang melalui titik 3,-7 dengan vektor normalnya 6,1 adalah 6 dikali X min 3 ditambah 1 dikali Y dikurang min 7 sama dengan 0. Atau 6X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Sedangkan persamaan bidang di R3 yang melalui titik 3,0,7 dengan vektor normalnya 4,2,5 adalah 4 dikali X min 3 ditambah 2 dikali Y min 0 ditambah min 5 dikali Z min 7 sama dengan 0 atau 4X ditambah 2Y dikurang 5Z ditambah 23 sama dengan 0. Untuk garis di R2 yang melalui titik asal ditunjukkan oleh persamaan AX ditambah BY sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat dituliskan sebagai vektor A, B dot vektor X, Y sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa vektor A, B ortogonal dengan vektor X, Y. Artinya, vektor A, B ini ortogonal dengan setiap vektor yang ada di garis atau ortogonal ke garis. Untuk bidang di R3 yang melalui titik asal ditunjukkan oleh persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai vektor A, B, C dot vektor X, Y, Z sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa vektor A, B, C ini ortogonal dengan vektor X, Y, Z. Dengan kata lain, vektor A, B, C ini ortogonal dengan setiap vektor yang ada di bidang atau ortogonal ke bidang. Kalau kita pandang AX plus BY sama dengan 0 dan AX plus BY plus CZ sama dengan 0 sebagai suatu persamaan homogen dalam 2 dan 3 variabel. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk vektor n dot x sama dengan 0, di mana n-nya adalah vektor koefisiennya, yaitu di R2 di sini A, B, kemudian yang di R3 A, B, C. Sedangkan X-nya adalah vektor variabelnya. Jadi yang di sini X, Y, yang di sini X, Y, Z. Nah, bentuk ini disebut sebagai bentuk vektor dari garis yang melalui titik asal di R2 atau bentuk vektor dari bidang yang melalui titik asal di R3. Nah, kita sudah selesai membahas sampai materi garis dan bidang. Sampai ketemu di video berikutnya untuk melanjutkan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.